Bekam adalah pengobatan penyakit dari yang dicontohkan oleh Nabi Tibun Nabawi namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu penyakit melainkan diturunkan penyembuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Hanya saja ada manusia yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. Kenyataan lain yang harus disadari oleh manusia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas memberikan petunjuk pengobatan. Maka petunjuk pengobatan itu sudah pasti bersifat pasti dan bernilai absolut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Rasulullah dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita Yahudi dari penduduk Khaybar masukkan racun ke dalam daging domba yang dipanggang. Lalu dihadiahkannya kepada Rasulullah. Beliau mengambil bagian kaki dan makan darinya. Berapa orang sahabat bersamanya juga ikut memakannya. Sebagian sahabat yang terlanjur memakannya ada yang meninggal. Lalu Rasulullah SAW melakukan pengobatan dengan hijamah di bagian pundaknya karena dagingnya terlanjur beliau makan. Yang mengobatinya adalah Abu Hindin dengan menggunakan tulang tanduk dan mata pisau. Untuk pembinaan kesehatan jasmani dan rohani, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai teknik pengobatan atau terapi. Terdapat dalam Sahih Bukhari bahwa dari Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kesembuhan itu ada 3 hal, yaitu dengan minum madu, sayatan alat hijamah atau sundutan api. Namun aku melarang umatku untuk melakukan sundutan api. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian gunakan adalah hijamah atau bekam. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika pada suatu hari kalian menggunakan untuk berobat itu terdapat kebaikan, maka hal itu adalah bekam atau hijamah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Jadi teman-teman sekalian, jangan ragu dengan pengobatan bekam ini, karena pengobatan bekam ini adalah pengobatan yang dilakukan oleh dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Segera berbekam, jangan khawatir dan jangan takut, apalagi dengan mengeluarkan biaya untuk berbekam. Insya Allah biaya tersebut akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat. Jangan ragu mengeluarkan biaya untuk berbekam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang dapat sampaikan.
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, segala puji bagi Allah, segala nikmat dari Allah, segala kebaikan dari Allah, dan segala keburukan serta dosa adalah dari kita yang senantiasa harus menempuh banyak istighfar. Pada kesempatan kali ini baru saja kita membaca surat Al-Mulk, artinya sebuah kerajaan, di mana Allah lah yang maha raja, Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai di hari pembalasan. Dalam ayat pertama Allah menjelaskan, Tabarakalladzi biyadil mulku, maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian, hidup dari Allah, mati dari Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik, paling ikhlas, paling istiqomah amalnya dalam kehidupan. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta, kehidupan dan kematian, wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kamu, untuk menguji Anda, itu untuk menguji saya, untuk menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara Anda, siapa di antara kalian, siapa di antara kita, ahsan wa amala, yang baik, yang terbaik. Ada baik, ada terbaik. Kalau ahsan itu terbaik, kalau hasan itu baik. Ahsan wa amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Amal yang terbaik itu amal yang bagaimana? Amal yang dicintai Allah. Amal yang dicintai Allah, sholat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua, berjihad di jalan Allah. Amal-amal yang terbaik. Kita nggak bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Oleh itu, Allah menguji kita, apakah kita bisa berbakti kepada orang tua kita? Apakah kita bisa berjuang di jalan Allah? Apakah kita bisa tepat waktu dalam ibadah sholat misalnya? Nah, ini ujian-ujian yang Allah berikan. Apakah kita tergiur dengan kehidupan dunia sehingga waktu sholat lewat begitu saja karena kita mengurusi dunia terus? Nah, itu. Atau kita mengurusi dunia melulu, melupakan akhirat. Nah, ini. Banyak masjid-masjid bagus, tetapi penghuninya, peramai masjid tersebut kurang. Banyak di kota-kota, di desa-desa, banyak tempat ibadah, tetapi banyak juga yang kosong di waktu-waktu di mana Allah memanggilnya. Padahal ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang lain kecil, yang lain kecil. Ayo kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita masih membesarkan dunia daripada membesarkan Allah. Kita ini selalu sibuk ngurusin dunia, padahal makaya ente. Ya. Kayak ente akhirat ketinggalan, ya. Dunia melulu, akhirat ketinggalan. Nah, ini. Sebaiknya kita harus belajar tawazun, seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Harus adil. Makanya bergabunglah saudaraku bersama orang-orang yang adil. Adil dalam membagi waktu, adil dalam membagi perut. Perut jangan diisi terus dengan makanan, tapi harus diisi dengan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas perut kita juga.
Itu berarti orang yang ahsan dalam menjaga kesehatan. Nah ini. Kalau orang makan banyak, perut sampai malas, akhirnya beribadah malas, sholat malas, ngaji malas, pengennya begitu aja. Makanya orang yang seperti itu, maka harganya kata Imam Ali, orang yang hanya memikirkan perut, maka harga orang itu sama dengan yang dikeluarkan oleh perut, alias tahi. Nah ini naudzubillah min dalik. Maka mari kita pikirkan agama Allah, mari kita ramaikan masjid Allah, mari kita ramaikan rumah-rumah Allah, mari kita ramaikan. Sahabat jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita di dunia ini tidak panjang. Paling maksimal umat Rasulullah 63 tahun. Kalau ada lebih bonus sampai 100 atau 80 tahun, itu sudah luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, mari kita sama-sama segera mengambil tindakan untuk beramal soleh. Segera untuk berdakwah, segera untuk mengajar, segera untuk berbuat baik. Segera jauhi hal-hal yang tidak baik. Ini. Segera lunasin hutang kalau punya hutang. Jangan nambah lagi hutang lagi. Segera lunasin. Segera berdoa pada Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk melunasin hutang-hutang kami, ayah kami, ibu kami. Kalau ayah atau orang tua kita sudah meninggal, tanyakan apakah ayah kita punya hutang. Ibu kita sudah meninggal, tanyakan apakah ibu kita punya hutang. Kita sebagai anaknya wajib membayarin. Wajib. Kenapa? Karena kita sudah meminum air susu ibu. Kita dibesarkan dari air susu ibu. Maka kita wajib membayar hutang-hutang ibu. Ketika ibu kita sudah meninggal. Makanya harus betul-betul kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Buat apa pakaian numpuk sementara orang tua meninggal banyak hutangnya? Kita akan disiksa oleh Allah nanti. Orang tua kita akan disiksa. Apakah kita tega? Orang tua disiksa gara-gara anaknya melupakan hutangnya, tidak mau membayarkannya. Saudara kita juga kalau punya hutang, kita bayarin. Apakah kita tega melihat saudara kita disiksa gara-gara punya hutang? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan hidup dan kematian sebagai ujian bagi kita untuk mencari siapa yang ahsanu amala, yang baik amalnya, yang terbaik amalnya. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mari kita berlomba-lomba dalam infak, dalam sedekah, dalam zakat, dalam beramal, ya. Seperti sahabat Rasulullah SAW, mereka berlomba-lomba ketika mau berinfak. Ada yang menginfakkan kebunnya seperti Sayyidina Umar. Ada yang menginfakkan sumur dibelinya oleh Sayyidina Utsman. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya seperti Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, mereka orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka mereka disebut as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama beriman kepada Allah. Yang paling baik adalah keimanan kita harus kita jaga, jangan sampai iman kita luntur. Nah ini. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Tetap banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Jangan lupa kita senantiasa mengingat Allah, mengingat Rasulullah, banyakin baca sholawat. Lebih-lebih hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari sholawat, di mana siapa yang banyak baca sholawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian sahabatku. Tetap jangan lupa hari ini baca Quran, hari ini baca sholawat, hari ini sedekah, hari ini silaturahim. Jangan lupa, ya. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita. Umur sudah tua, baca Quran belum bisa, malu sama Allah. Umur udah tua, sedekah, zakat, infak, tara, na'udzubillah. Umur sudah tua, jarang ke masjid, jarang ke musola, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hayo orang segera bareng-bareng orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng orang memperbaiki diri, sorangan diri orang supaya kita menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulah di hadapan jalma mah ulah hayang kalem. Minta di alam ku Allah, minta dipuji Allah, ulah hayang di alam ku jalma mah sebentar guys dilupakan. Begitu kita mati kebaikan-kebaikan kita dilupakan sudah. Tidak ingat lagi, maka mintalah kita mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari malaikat, pujian dari Rasulullah. Nah ini, kalau Rasulullah sudah memuji, oh ini orang yang banyak baca salawatnya, kata Rasulullah, wah insya Allah kita akan selamat, kita dapat syafaatnya. Allah sudah memuji, oh ini orang yang ikhlas kepada Allah, insya Allah kita akan selamat dari siksa kubur, selamat dari neraka. Jadi jangan minta dipuji manusia. Manusia mah sebentar. Memujinya juga kalau ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan mah nggak muji, mencaci maki di belakang. Di depan memuji, di belakang mencaci maki. Itu kesifat manusia. Kalau di depan memuji-muji, di belakang mengenyek-ngenyek istilahnya. Tapi kita sebagai manusia hendaklah kita memuji kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang senantiasa zikrullah, senantiasa ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita menjabarkan keluarga kita, anak kita, semua saudara-saudara kita masuk ke dalam surga yang paling bagus. Namanya surga Firdaus. Ya Allah, hari ini saya minta surga Firdaus. Ya Allah, saya minta surga Firdaus. Ya Allah, minta surga Firdaus. Ya Allah. Ya Allah, masukkanlah aku dan keluargaku, saudara-saudaraku masuk ke dalam surga Firdaus. Nah, surga yang terbaik buat orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan hari ini adalah hari Jumat. Yuk banyak baca sholawat, banyak baca Quran, banyak sedekah. Insya Allah hidup menjadi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, and share channel yang keren ini, Yazid channel YouTube. Wow, 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 wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang bekam. Selamat mengikuti.